Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin uduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Zukhrufal qawlil hurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza 'azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar hurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ailinillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, ketika Allah berikan taufik kita mampu beramal, kemudian dengan amal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan iman kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana orang yang nggak akan percaya kepada keajaiban agama, tidak akan mau percaya meskipun agama itu ajaib, maka mereka tidak akan percaya meskipun datang kepada mereka ini malaikat dari langit. Allah turunkan kepada mereka untuk memberitahukan kebenaran tadi, ini mereka tidak akan percaya. Yang kedua, meskipun mereka ini dipanggilkan seluruh orang-orang yang sudah mati, kemudian dibangkitkan lagi, pun mereka tidak akan percaya. Itu kenapa? Karena walakin aktsaruhum yajhalun. Karena dari awal mereka ini memilih tentang hal yang bodoh. Monggo saat ini kita akan melanjutkan berita besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa kadzalika, nah niku kadzalik, dan demikian itu merupakan penunjuk kata jauh. Wa kadzalika, itulah
Ja'alna, kami menjadikan, likulli, untuk seluruh, untuk semua, an-nabiyyin. Nabiyin niku napa? Nabi niku pembawaan naba, pembawa berita besar. Jadi orang yang membawa berita besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan nabi. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi, likulli nabiyyin, uduwan. Aduan itu mungsu. Musuh. Asyayatin. Syayatin niku setan niku merupakan kata sifat. Sifatnya merusak. Setan itu sifatnya merusak, sifatnya mengganggu. Nah, siapapun manusia yang sifatnya itu ingin merusak, sifatnya ingin mengganggu, mereka itu asyaiton. Al-insi, baik mereka ini seperti manusia, terlihat manusia, meskipun dia ini manusia, lek sifatnya merusak, sifatnya itu tidak mau percaya kepada agama, itu namanya setan. Wal jinni, juga dari bangsa jin. Ada setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Yuhi, yang membisik-bisikkan, bisikkan ba'dohum ila ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Zukhruf, perhiasan. Kemudian mereka menghiasi al-qauli hurur. Qauli niku perkataan, hurur niku tipu, penipu. Jadi mereka ini saling mendukung untuk menipu. Yang namanya napa jenenge? Manusia ini, lek mereka ini enggak hati-hati terhadap napa jenenge? Kemarin sudah kita bahas tentang hati-hati mencari guru, mencari mursyid yang membimbing. Itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena di antara manusia ini ada bangsa jin dan manusia yang mempunyai sifat syaitan. Mereka ini saling menghiasi. Zukhrufal qauli hurura. Zukhruf niku napa? Perhiasan. Qauli niku perkataan mereka ini menghiasi kata-kata mereka untuk hurura, untuk menipu. Apakah mereka sadar? Oh, enggak sadar mereka. Enggak sadar. Kenapa? Karena kemarin sudah kita nopo jenenge. Jadi ketika mereka ini sudah menolak wa may ya'shu an dzikri rahman, mereka menolak kebenaran dari Ar-Rahman yang Maha Pemberi, nuqayyid lahu syaiton. Maka mereka ini akan menjadi setan. Dan ketika mereka merasa menjadi setan, mereka ini seakan-akan mereka mendapat hidayah. Buktinya mereka mempunyai jamaah, mempunyai ustadz. Makanya ustadz ini kalau gak ro napa jenenge, gak tahu dari mana ujungnya itu dari mana. Oh, ternyata dari siapa? Oh, dari tukang arloji, semisal tukang jam, tukang arloji. Itu pasti Allah tunjukkan itu. Allah pasti tunjukkan.
Sehingga ketika kita mengetahui ujungnya, oh ternyata bukan ujungnya orang yang diridhoi oleh Allah, bukan ujungnya orang yang dari para sahabat dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selekasnya kita harus tobat. Itu kenapa? Karena zukhrufal qauli ghurur. Walau syaa rabbuka, apabila dan seandainya Tuhanmu itu ma fa'alu, seandainya Tuhanmu tidak membiarkan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan mereka ini dalam bergelimang masalah yajhalun nih. Fadarhum wa ma yaftarun. Fadarhum, maka biarkanlah mereka, dan tidaklah mereka ini kecuali yaftarun. Napa? Yaftarun niku. Yaftarun niku asal katanya dari al-faryu. Al-faryu niku ifra'u. Al-faryu niku asal kata dari memotong untuk merusak. Memotong sesuatu untuk merusak. Niku faryu. Motong untuk merusak, ifra'u al-faryu niku memotong untuk merusak. Maka biarkan mereka ini apa? Mereka ini memotong untuk merusak. Jadi mereka akan datang kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka datangi untuk diajak apa? Diajak majelis taklim, kemudian di dalamnya mereka ini dirusak. Nah, mereka ini dirusak. Caranya merusak bagaimana? Oh, itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini amalan ini, kita ini harus apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Harus diri dan keluarga dulu. Bukan keluarga malah ditinggal. Ini bid'ah ini. Nah, dengan kata-kata yang semacam itu, ketika mereka nggak tahu jeluntrungane awal dia mendapatkan hidayah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini apa? Menjadikan mereka ini apa? Ma fa'alu fadarhum wa ma yaftaru. Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah Subhanahu Tuhanmu menghendaki, walau syaa rabbuka ma fa'alu, apa-apa yang fiil, apa yang dia lakukan, apa-apa yang mereka lakukan ini, mereka fadarhum, dibiarkan, maka biarkan mereka. Biarkan mereka, wa ma yaftarun, untuk napa? Memotong untuk merusak. Ya biarkan wis jarno. Kenapa? Karena setiap diri ini diberi akal, kemudian diberi hidayah berupa Al-Quran untuk diamalkan. Ketika mereka ini mengamalkan Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah. Meskipun mereka duduk di majelis yang salah, ketika mereka ini mengamalkan Al-Quran, benar mereka amalkan Al-Quran tadi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah sehingga mereka ini akan keluar dari majelis itu, keluar dari golongan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo saat ini kita sedikit ngaji tentang likullin nabiyyin aduwan. Setiap nabi itu,
nabi pembawa berita besar yang berupa agama niku, itu mesti Allah jadikan Musuh. musuh. Lah, musuh niku napa? Musuh niku itu asyayatin. Syaiton niku, syayatin niku adalah jamak kata dari syaiton. Syayatin jamake syaiton. Syaiton niku sifat perusak dari bangsa jin dan manusia. Asyayatinal insi wal jinni. Nah, monggo sakniki kita harus tahu. Ya. Sifat setan sing merusak niku sing pertama mereka niku napa jenenge? Berusaha merusak hati. Hati ini orang beriman. Hati ini orang beriman diapakno? Difitnah. Ya. Difitnah. Mari difitnah. Terus difitnah itu apa jenenge? Gak goyang. Wis dibiarkan mereka, terus akhirnya mereka membuat fitnah yang lebih besar, ini dalam rangka menjadikan hati manusia, hati orang beriman tadi ini rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan bagi setiap diri ini perbuatan fujur dan perbuatan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Jadi ono apapun gak mlebu hati. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Dipancing ambek setan manusia iku mang dengan kata-kata, oh golonganmu iku bid'ah, kenapa meninggalkan keluarga, kenapa meninggalkan apa jenenge, meninggalkan anak, pekerjaan ditinggal. Iku gak ada dalam Al-Qur'an. Loh, siapa yang mengatakan gak ada dalam Al-Qur'an? Lah Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Ibrahim itu menjadi apa jenenge, menjadi khalilul, menjadi contoh bagi umat Islam. Anittaba millata Ibrahim hanifa. Meloo sifati Nabi Ibrahim. Kenapa kok disuruh mengikuti Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini awal-awal ini sudah meninggalkan anak dan istrinya, bukan di rumah, di lembah yang namanya Baka. Baka niku lembah kematian. Lek bahasa Jawa wong Jawa biyen niku jenenge bongko. Baka. Bukan Mekah, dulu Baka. Baka itu tempat kematian. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana. Lah itu kok kenapa saat ini mereka kok katanya nggak ada contoh? Contoh ini dalam rangka apa? Dalam rangka Nabi Ibrahim berangkat menuju Palestina untuk mendakwakan agama, membuat masjid. Awal-awal Nabi Ibrahim itu membuat masjid napa jenenge Al-Aqsa di Palestina. Kemudian setelah membuat masjid di sana untuk menjadi pondasi bagi agama. Jadi pondasi bagi agama ini adalah masjid. Maka saat ini orang yang meninggalkan keluarganya, istri dan anak berangkat menuju menghidupkan masjid. Kenapa saat ini berangkat menuju menghidupkan masjid? Karena orang Islam saat ini dalam keadaan bingung. Sebagaimana mereka ini mencari yang jahalun. Mereka bertindak untuk yang hal-hal yang bodoh. Mereka mencari yang hal-hal yang bodoh. Sehingga mereka meninggalkan amal masjid. Maka siapa orang yang mempunyai tanggung jawab menghidupkan masjid,
berangkat keluar meninggalkan hartanya, istrinya, anaknya, pekerjaannya, waktunya diluangkan untuk amal masjid. Ini ada contohnya dari Nabi Ibrahim. Maka jangan seenaknya ngomong gak ono dalile. Ya itu. Ya. Makanya wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan. Dan memang kami jadikan, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi niku pembawa berita. An-naba niku berita, nabi itu membawa berita, pembawa berita besar, membawa agama itu akan Allah berikan aduan, musuh, asyayatin al-insi wal jinni, setan yang berupa manusia ataupun dari bangsa jin. Nah niki monggo setan yang berupa manusia ini dibisiki oleh jin. Oh iku omong ngono. Nah, kemudian setelah mereka ini ngomongi omongan yang itu akan masuk ke dalam telinga. Nah, telinga tadi ini disurung oleh jin yang ada di dalam dada diri. Setiap diri tadi ini ojo sampai rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang beriman untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan bangsa jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Niku ketika ada orang yang ngene ternyata itu semuanya adalah bangsa setan, penggoda. Untuk apa? Untuk memusuhi. Yang pertama minimal atine awake dhewe iku akan rusak. Yang kedua ketika atine rusak iku mang akhirnya muring marah. Ketika mereka ini marah, padahal marah ini dilarang oleh Nabi. Enggak. Jangan la tahdab, jangan marah. Sesungguhnya marah ini adalah salah satu pintu syaitan masuk ke dalam hatimu. La taghdab fa innal ghadab abwabus syayat babus syayatin, pintu setan masuk ke dalam hatimu. Jadi awake dhewe nek ana omongan ngene lek awake dhewe niku wau sik napa jenenge katut napa? Katut marah. Ya, marah. Nah, setan dari bangsa manusia dan jin niku asyayatinal jinni wal insi niku kadang-kadang awake dhewe niku dadi setan gak sadar. Padahal yang dikatakan setan ini adalah sifat yang merusak. Jangan sampai kita ini merusak suasana hati teman, merusak suasana hati saudara, merusak suasana hati orang beriman. Kenapa? Karena ini adalah termasuk menjadi musuh bagi pembawa berita besar. Niku yuhyi ba'dhum ila ba'din. Mereka membisik-bisikkan dari satu ke satu yang lain. Nah, akhirnya napa? Menceritakan koyok-koyoke mereka ini menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang kebaikan, mempergunakan dalil, mempergunakan
napa jenenge Al-Qur'an, hadis tanpa didasari dengan ilmu. Mereka ini membicarakan Al-Qur'an, membicarakan hadis tanpa mereka ini mengetahui hakikat daripada ilmu. Kenapa kok tanpa mengetahui? Karena mereka ini hanya membicarakan, tidak pernah beramal. Makanya dalam jamaah kita ini penting sekali berjalan kaki selama 4 bulan. Lek gurung petang wulan nih ojo zekek di majelis suro. Sebelum berjalan kaki selama 4 bulan sampai berapa kali? Sampai 7 kali baru ditaruh dalam majelis suro. Kalau belum jangan. Kenapa? Dia akan merusak. Koyok-koyok ceritone koyok-koyok bener. Kenapa? Karena mereka belum beramal. Ketika mereka belum beramal, tidak beramal, maka nopo yang terjadi kemarin ya, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula makanu liyu'minuna illa an yasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Kemarin sudah kita bicarakan itu. Jadi nggak akan percaya. Kenapa? Hati ini nggak bisa, tidak seperti nopo jenengi, tidak seperti moto dohir. Maka Al-Quran ini diawali dengan nopo? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran, ini adalah nopo? La raiba fihi. Tidak ada keraguan. Tidak ada yang diragukan. Apapun matamu melihat sana itu ragukan, gak bener itu. Kamu mendengar dari ini gak bener. Yang datang dari hatimu itu loh yang bener. Maka ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang bagaimana, tanyakan kepada hatimu. Pertama kali kamu mengetahui seseorang yang kamu mengagungkan dalam hatimu, maka itu pegang teguh. Pegang teguh, ojo difitnah. Salah itu, Le. Jangan sampai menjadi fitnah. Malah difitnah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu tentang hati. Siapa yang bisa hati? Nah, di dalam Quran surat As-Sajdah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata napa niku? Wa kadzalika ja'alna. Quran surat Sajdah ayat berapa nih? Nah niki. Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i wa ja'alna hudal li bani Israil. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Walaqad ataina, dan sungguh kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Kitab niki kitab Taurat. Ini sebagai napa jenenge? Sebagai burhan. Sebagai jadi gambaran. Fala takun, maka jangan kamu sampai menjadikan dirimu fi miryatin,
Ini fi dalam keraguan, fi miryatin dalam keraguan, milikoi dengannya kamu berjumpa. Berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Maka setiap apa yang diperintahkan oleh Al-Quran ini segera kerjakan. Untuk apa? Setelah kamu mengerjakan, barang siapa man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui dari perintah itu, man amila bima alima warasallahu ilman malam ya'lam, maka Allah akan mewariskan apa yang belum diketahui, sebagaimana di dalam Quran surat Sajdah ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap diri itu tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan bagi orang yang mau beramal. Maka nih walaqad ataina Musal kita wa falaqtakum bi miratim milikoi wa ja'alna hudal li bani Israil. Dan kami jadikan itu petunjuk bagi Bani Israil. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan mereka ini a'immatan. A'immatan niku napa? A'immah niku pemimpin. Yahduna bi amrina. Yahduna iku napa hidayah kami. Bi amrina terhadap urusan kami. Lama sabaru, maka barang siapa yang sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, ini akan menjadikan keyakinan dalam hati. Dadi lek gurung beramal Al-Qur'an ojo dekek di majelis suro. Akhirnya apa? Pembisik-bisikan. Napa sing dibisikkan niku? Napa sing dibisikkan? Mereka membisik-bisikkan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaulil gurura. Gurur niku penipu. Mereka ini berprasangka ngene iku, tutuk tanggane kene, tanggane kok sing orang yang tidak sholat itu bisa dipercaya. Oh, jarine Kanjeng Nabi, lihat dulu dia itu iman apa enggak. Justru orang yang harus kamu pegang teguh itu adalah orang beriman. Kata-katanya orang beriman itu sekali ngomong wis gak usah dibaleni. Ojo golek salah orang beriman gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, wa kadzalika ja'alna likullin nabiy adu syayatin al-insini wal jinni. Demikianlah kami jadikan untuk setiap pembawa berita agama, maksudnya itu dijadikan aduan, musuh dari setan, menjadi musuh. Setan itu adalah kata sifat penggoda, perusak. Syayatin al-insi wal jinni, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'di. Mereka ini membisik-bisikkan dari satu ke yang lainnya. Untuk apa? Zukhrufal qaulil gurura, untuk menghiasi kata-kata. Jadi kata-kata wong sing iki wis kakean dihiasi. Orang beriman itu kata-kata sret jret wis cukup wis. Ngomong sekali kon percaya gak percaya wis urusanmu. Terserah. Lek kada dihiasi ngene itu hiasan daripada napa? Oh, iku adab, akhlak. Oh, bukan. Akhlak. Kemarin sudah kita bicarakan bagaimana akhlak. Akhlak niku napa? Alif kha lam qaf. Akhlak.
Awal kata diambil dari kholik. Kholik niku pencipta. Kemudian dikei mim, ditafsirkan mim jadi makhluk. Artinya akhlak itu membawa makhluk kepada kholik untuk dikenalkan. Itu akhlak namanya. Caranya untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan hikmah itu apa? Pelayanan dan pelajaran yang baik. Itu namanya akhlak. Bukan menghiasi kata-kata gini bukan, itu orang munafik. Kayak Abdullah bin Ubay itu kan menceritakan ini seakan-akan tujuannya apa? Sehingga Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu ra'ina wa qulun undurna. Jangan berkata ro'ina. Allah peringatkan ojo berkata ro'ina, saya lihat jangan. Tapi saya perhatikan. Kenapa? Karena ini ini menghiasi kata-kata. Perhiasan kata-kata harus paham. Orang yang belajar ini harus paham masalah-masalah kayak ngoten. Ngomongnya jeblek cukup. Saat ini orang sing kata-kata sing dihiasi, wah itu mereka dijadikan kenapa? Oh ini akhlak, orang yang akhlak bukan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, seandainya Allah menghendaki, seandainya Tuhanmu menghendaki, walau syaa rabbuka ma fa'alu, apa-apa yang terjadi nih wau fadarhum, maka biarkan, wama yaftarun, dan tidaklah mereka ini kecuali hanya merusak, mengganggu hati. Jadi ojo sampai awake dhewe terganggu hatine, wis jarno wis sakarep-karepe wis. Nah, selama kita ini bisa beramal makomi, alhamdulillah bisa makomi 5 amal, bersyukur. Sebelum bisa 5 amal, kita targetkan 5 amal. Supaya apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala ridho ini adalah ketika kita itu berusaha menghidupkan masjid niku wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, tujuannya mencari ridha Allah. Jadi ada muhajirin, ada ansor, kemudian bekerja sama untuk menghidupkan amal masjid. Insyaallah ngoten, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan, bismillah.